Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Sang Juru Selamat, hari ini 25 Desember 2023 adalah Hari Raya Natal. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan khusus Natal ditulis dan dibawakan oleh Bapak Paskalis Edwin. Lagu Gloria in Excelsis Deo dibawakan oleh keluarga Van Rum, Agustinus Ronald, Irene Indarti, dan Monik Van Rum. Selamat Hari Natal, damai sejahtera menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur dan sukacita kurasakan pada pagi ini karena masih boleh bangun, menikmati anugerah udara dan lingkungan alam ciptaan-Mu, dan masih punya kesempatan menjalani hidup sehari-hari serta menikmati firman-Mu. Semuanya ini kami syukuri karena kami sadar tidak mungkin mendapatkannya tanpa anugerah dari Engkau. Terutama karena hari ini kami merayakan kelahiran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Awal dari anugerah terindah yang kami terima, yaitu penebusan dosa-dosa kami. Anugerah yang kami rasakan dengan sangat jelas dan menyatu utuh dengan diri kami. Semoga semua sukacita, damai sejahtera, dan harapan yang kami rasakan ini terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 62, ayat 11 sampai dengan 12. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang didambakan, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhanlah
sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 3, ayat 4 sampai dengan 7. Saudaraku terkasih, ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun, Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya
sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Natal membangun damai dan solidaritas. Renungan dibawakan oleh Bapak Paskalis Edwin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian nyanyian malaikat dan bala tentara surgawi yang didengar oleh para gembala. Dan begitu mendengarnya, mereka pun berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana." Mereka langsung bereaksi menyambut berita gembira itu. Berita apa? Berita tentang damai sejahtera. Ketika kita mendengar kata Natal, pikiran kita pertama-tama pasti tertuju pada kata damai. Natal atau kelahiran Yesus memang pertama-tama seperti dinyanyikan oleh para malaikat itu, membawa kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Karena itu sangat lazim ketika hari Natal kita bersalam-salaman sambil mengucapkan damai Natal, damai Natal. Bahkan perang pun dirasa harus berhenti sebentar, meski hanya 1 hari di hari Natal. Kemudian dilanjutkan lagi sesudah Natal untuk menghormati Natal sebagai damai. Tapi apa yang dimaksud dengan damai Natal? Shalom yang diartikan sebagai damai mempunyai makna yang sangat luas. Damai sejahtera bukan hanya secara batin, tetapi juga secara lahiriah. Orang bahagia, orang kenyang, orang bersuka cita. Karena itu bagus sekali di hari Natal, orang pesta-pesta, orang makan dan minum, orang bergembira. Baik secara batin maupun secara jasmani. Itulah perayaan Natal. Tetapi di dalam kenyataannya, kita melihat tidak semua orang merasakan damai. Bukan hanya di hari Natal, tapi juga di hari-hari lain. Padahal kita tahu Kristus sudah datang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kenapa damai yang digaungkan sejak kelahirannya itu kok pasang surut? Kadang kita mengalami damai, kadang tidak kita mengalaminya. Apakah Kristus itu gagal membawa damai? Apakah nyanyian malaikat itu hanya sekedar nyanyian omong kosong untuk sekedar menghibur kita? Nyanyian tanpa makna atau bahkan sebuah tipuan? Mungkin baik kita melihat isi nyanyian malaikat itu secara lengkap. Sebab di situ dikatakan, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi jelas sekali di situ dikatakan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di dalam bahasa Yunaninya, kata berkenan itu diambil dari kata eudokia, yang artinya berkenan, merasa senang, suka, setuju. Tetapi makna eudokia itu
sering atau bahkan cukup lama diartikan oleh gereja dengan kehendak baik. Misalnya kita dengar di dalam lagu Gloria, di situ dikatakan Pax hominibus bone voluntatis, damai bagi manusia yang berkehendak baik. Jadi berkenan itu diartikan berkehendak baik. Tetapi siapa yang berkehendak baik? Tentu saja yang dipikir pertama-tama manusia. Manusia yang berkehendak baik atau manusia dengan kehendak baik. Kemudian dalam Konsili Vatikan kedua ada perkembangan lagi maknanya. Itu eudokia diartikan dalam arti manusia yang jujur, yang tulus, yang mencari kebenaran dan kebaikan bersama. Jadi semua orang bisa meraih damai sejahtera itu walaupun mungkin dia tidak percaya kepada Kristus. Pokoknya semua yang jujur, yang tulus, yang berkehendak baik. Tetapi apa memang demikian? Apa memang pertama-tama manusia yang berkehendak baik yang dimaksud di sini? Kalau kita perhatikan nyanyian malaikat itu, dia jelas-jelas mau memuliakan Allah. Dia mau memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah. Sehingga sebetulnya yang dia tekankan pertama-tama di sini, yang berkehendak baik itu adalah Allah. Dialah yang berkehendak baik. Dan karena kehendak baiknya itulah ada damai di bumi ini. Jadi inilah berita gembira bagi kita. Bukan karena kita yang pertama-tama berkehendak baik, tetapi karena Allah. Sebab kalau kita mengandalkan damai sejahtera pertama-tama dari diri kita sendiri, kapan kita memperoleh damai? Tetapi syukur yang pertama-tama memberikan kehendak baik itu, yang memiliki kehendak baik dan menunjukkan kehendak baiknya itu adalah Allah. Berkat kehendak baik Allah inilah kita kemudian memiliki damai sejahtera. Tetapi jangan lupa pula bahwa damai sejahtera itu yang lahir dari kehendak baik Allah bukanlah sesuatu yang dipaksakan, tetapi sesuatu yang ditawarkan. Bahkan dalam arti tertentu, sesuatu yang harus kita rebut. Jadi bukan diberi begitu saja, orang harus merebutnya. Sehingga dalam arti ini, eudokia bisa juga kita maknai kehendak baik dari manusia. Allah yang berkehendak baik, kemudian kita tanggapi dengan kehendak baik kita juga. Baru ketika dua-duanya menunjukkan kehendak baik, terjadilah damai sejahtera di bumi ini. Nah, berdasarkan prinsip itu, kita bisa memahami mengapa sampai sekarang tidak semua orang merasakan damai sejahtera. Bukan saja di hari Natal, tapi juga di hari-hari lain. Karena tidak semua orang mau menerima kehendak baik itu dengan juga melakukan kehendak yang baik. Nah, inilah yang terjadi. Kita lihat di dalam peristiwa berita gembira malaikat itu. Gembala-gembala begitu menerima kabar gembira itu, mereka langsung bergegas menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu. Mereka begitu terbuka menerima. Tetapi nyatanya tidak semua orang terbuka seperti para gembala. Ada Herodes, ada ahli Taurat. Mereka tidak melangkahkan kakinya sedikit pun untuk datang ke Betlehem, menyembah Kristus, menerima Dia. Karena itu tidak ada damai di dalam hatinya. Bahkan Herodes menjadi orang yang penuh kemarahan, penuh kejengkelan, dan akhirnya dia mengumumkan untuk membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun.
Karena apa? Karena di dalam dirinya tidak ada kehendak baik. Lalu bagaimana kita bisa berkehendak baik? Supaya kita membangun di dalam diri kita kehendak baik, apa yang harus kita buat? Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh gembala-gembala itu. Mereka pergi ke Bethlehem. Mereka pergi ke sana karena mereka telah menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Apa yang mereka cari ke sana, cari ke Bethlehem, adalah menemui Yesus Kristus. Dia dijadikan sebagai pusat. Dan Anda lihat apa yang terjadi di Bethlehem itu. Ada keharmonisan, komunitas yang begitu harmonis. Ada malaikat, ada gembala, ada orang Majus, kemudian masih ada lagi Yusuf, Maria. Tapi mereka semua memusatkan perhatian dan penghormatan mereka kepada Kristus, bukan pertama-tama kepada diri mereka. Dengan kata lain, damai sejahtera bisa sungguh-sungguh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita berani pertama-tama memusatkan hidup kita pada Kristus, bukan pada ego kita sendiri. Inilah yang disebut sikap solidaritas. Allah menjadi manusia, Kristus menjadi manusia, mampu membawa damai kepada kita karena dia mau solider dengan kita, mau membangun solidaritas. Begitu juga kita, kalau kita mau menciptakan damai itu, pertama kita menerima damai yang ditawarkan, kehendak baik yang ditawarkan kepada kita, kemudian di dalam diri kita mulai ada damai itu. Dan setelah kita merasakan damai itu, kita membagi damai itu kepada orang lain. Sehingga terciptalah damai di antara manusia. Dan apa itu benar-benar kita wujudkan, itu kita akan mampu lakukan, membangun solidaritas itu. Bila kita pertama-tama seperti Kristus yang mengosongkan dirinya, yang selalu melihat kepentingan-kepentingan orang lain lebih utama, yang membebaskan dirinya dari sikap egois, sikap serakah. Disitulah akan mulai tercipta damai yang sesungguhnya. Karena orang akhirnya lebih memperhatikan kepentingan orang lain, kebahagiaan orang lain, melebihi dirinya sendiri. Dan satu kata-kata Kristus yang saya ingat baik ketika dia memberikan damai sejahtera setelah kebangkitan. Dia memberi salam kepada para murid. Dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia menunjukkan tangan dan lambungnya bekas paku. Artinya damai sejahtera ini bukanlah sesuatu yang diraih begitu saja, tetapi diraih melalui pengorbanan, melalui perjuangan. Dan inilah pesan Natal yang tidak bisa kita pisahkan dengan pesan Paskah. Kita mau meraihnya, tetapi meraih damai itu dengan perjuangan dan siap-siap juga untuk berkorban. Paling tidak mengorbankan ego kita, keserakahan kita untuk membangun solidaritas dengan orang lain. Selamat Natal. Semoga kita merasakan dan membagikan damai yang kita alami di dalam hidup ini. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang
Yesus